Ini judulnya Bible Expose. Kontradiksi 4 gospel dalam Bible. Volume 1. Oh, berarti ini buku 1. Masih ada nanti rencananya Insya ada Allah. buku kedua. Ini garis besarnya menceritakan tentang apa kok? Jadi ini kan judulnya kan kontradiksi kan. Ya. Nah, saya yang di episode sebelumnya kan saya sudah cerita bahwa dalam satu Bible itu kan terdapat ratusan kontradiksi. Ya kan? Cuman karena di dalam Bible Kristen sendiri itu ada aturan. Tidak boleh mengutip ayat Bible ini untuk komersial lebih dari 500 ayat. Kalau untuk non komersial tidak boleh lebih dari 1000 ayat gitu. Oh begitu. Karena ada aturan itu, makanya saya bikin jadi volume 1, volume 2 dan nanti insya Allah volume 2, volume 3. Oh ada aturannya begitu. Jadi kalau ada aturan begitu. Untuk komersil lebih dari 500 ayat tidak boleh. Tidak boleh. Untuk non komersil tidak boleh lebih dari 1000 ayat. Nah, saya bikinnya dalam bentuk tabel nih, Bang Abdurrahman Arsyad nih. Ya. Kayak gini. Nah, contohnya begini. Jadi misalnya ini ada topik apa? Ya. Ayat ini bilang apa, ayat ini bilang apa, ayat ini bilang apa, ayat ini bilang apa. Jadi kalau untuk yang ini 4 gospel, jadi saya bikin ada 4 kolom. Jadi untuk satu kontradiksi ini nanti dia bisa 4 gospel itu maksudnya apa kok? Itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh. Nah, kalau orang Kristen sebut itu Injil. Saya yang sudah belajar kristologi dengan kacamata Islam, kita orang Islam jangan sebut itu Injil. Kita sebut saja gospel gitu. Karena di dalam Quran kita kan juga ada Injil. Iya. Ya kan? Ada berapa Injil dalam Quran? Kan cuma satu. Ya, satu itu ya. Cuma satu Injil yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam kan? Iya. Untuk Bani Israel pada zaman itu. Iya. Nah, jadi kita umat Islam jangan sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sebagai Injil. Karena itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Nah, ini empat sosok ini, maksudnya 4 orang ini itu tuh muridnya Nabi Isa atau tradisinya Kristen, Matius itu adalah Matius pemungut cukai. Tradisi ya. Markus itu tradisinya adalah murid daripada Petrus. Lukas itu tradisinya adalah tabib dan teman seperjalannya Paulus. Yohanes tradisinya adalah anak Zebedeus, Yohanes yang disebut murid Yesus. Tapi itu tradisi. Nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu diberikan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Sedangkan yang menulis surat-surat Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam 4 gospel itu tidak ada ayat berkata aku bernama Matius menulis untuk siapa di mana gitu, nggak ada. Oh, tidak ada. Jadi 4-4-nya penulisnya itu anonim. Tidak diketahui siapa namanya. Nah, menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, penulis-penulis 4 gospel ini adalah orang-orang yang bukan saksi mata langsung. Bukan juga orang yang mengenal saksi mata langsung. Ibaratnya orang-orang yang nggak pernah ngopi bareng Yesus gitulah. Ya. Ya. Nah, nama-nama ini didapat dari mana? Dari bapak-bapak gereja di abad kedua. Yang pertama Santo Papias tahun 130 Masehi menyebutkan Matius dan Markus. Kemudian Santo Irenaeus tahun 180 Masehi menyebutkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi itu adalah nama-nama yang diatributkan oleh Bapak Gereja kepada 4 kitab ini gitu. Nah, kontradiksi yang di dalam buku ini hanya yang di 4 kitab ini. Nanti volume berikutnya dari Kejadian sampai Wahyu gitu. 4 ini tuh masuknya perjanjian baru. 4 ini adanya di dalam perjanjian baru. Gitu. Apa yang membedakan perjanjian baru dengan perjanjian lama kok? Seperti di episode sebelumnya, saya kan pernah cerita bahwa perjanjian lama itu sebenarnya punya Yahudi. Oke, ya, dari Tanakh. Dari kitab Tanakh. Tanakh itu Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kemudian diterjemahkan menjadi Septuaginta dalam bahasa Yunani. Kemudian baru diresensi oleh Bapak Gereja, baru dijadikan satu sama perjanjian baru. Nah, jadi yang Septuaginta itu disebut perjanjian lama, itu sebenarnya adalah boleh dikatakan kalau Taurat itu kan ada 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak perlu dihafalin Bang Abdur ya. Terus kemudian kitab-kitab Nevi'im, kitab Nabi-Nabi, kitab Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan. 3 kelompok ini dijadikan satu menjadi kitab Tanakh. Nah, di dalam situ memang banyak juga yang kalau yang di 5 kitab Musa itu menjadi hukum-hukumnya orang Israel. Kalau yang di kitab Nabi-Nabi nanti di situ juga ada yang namanya nubuat. Nubuat itu ramalan. Ya, kalau ramalan dari manusia biasa, kalau nubuat itu dari nabi gitu. Nah, nubuat-nubuat yang ada di dalam kitab-kitab Nevi'im itu sebenarnya
di dalam perspektifnya orang Yahudi itu tidak ada satupun yang untuk Yesus gitu di Perjanjian Baru. Cuman nubuat-nubuat yang ada dalam kitab-kitab Nefim itu oleh Kristen terjemahannya sedikit dirubah-rubah sehingga seolah-olah itu buat Yesus gitu. Dan lagi pula penulis-penulis semua Perjanjian Baru termasuk Paulus itu banyak mengutip dari Septuaginta. Mengutip hampir 1000 ayat dikutip dari Septuaginta, ya, tepatnya 937 ayat. Jadi, yang menulis Perjanjian Baru itu membaca Septuaginta itu dengan kacamata Kristen gitu. Karena maka itu terjemahannya akhirnya diresensi. Nah, yang sudah diresensi itu yang menjadi Perjanjian Lamanya orang Kristen. Gitu. Kalau gimana kita cara membedakannya kok? Misalkan kayak taruh lah ya. Tadi Kodon dibilang orang Kristen membaca Septuaginta dengan kacamata Kristen, akhirnya itu kemudian dia merujuknya ke Nabi Isa alaihissalam, ke Yesus gitu. Nah, apa bedanya dengan kita orang Islam? Kayak ketika kita membaca Injil, Alkitab yang sekarang itu, dan kacamata Islam, kita juga bisa saja mungkin berpikir kayak, oh, jadinya ini ke Islam nih, gitu. Gini, kita sering membaca di dalam Quran ada kitab Taurat, Zabur, Injil, ya, yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel, ya kan? Pada zaman itu. Ya. Pertanyaan kita sekarang begini, pertanyaan besar nih. Apakah kitab Taurat dan Injil, kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya Kristen? Nah, kan itu pertanyaannya dulu. Itu kita harus bisa jawab dulu nih. Nah, berarti kan kita harus pelajarin kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu, siapa yang menulis, di mana ditulis, kapan ditulis. Kan gitu? Iya. Sayang saya nggak bawa bukunya sih ya. Iya. Kitab tanahnya orang Yahudi sendiri itu baru disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Oke. Ya, 450 tahun sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Jaraknya 1000 tahun dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sudah tidak ada 1000 tahun setelah itu. Ya, baru 1000 tanah tahun ini disusun. 1000 tahun setelah Nabi Musa baru ada kitab tanah namanya. Dari mulai zaman Nabi Musa itu baru ada hikayat-hikayat lah. Ya, hikayat-hikayat yang kemudian ditulis oleh orang-orang Israel ketika mereka dibuang ke Babel atau Babilonia. Mungkin kita kenal dengan yang namanya Israiliyat itu ya? Ya, bisa juga, bisa juga namanya. Ya. Nah, kitab tanahnya orang Yahudi ini disusun 450 tahun sebelum Nabi Isa. Oke. Kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru ditulisnya kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Ya. Oke. Dijadikan satu dengan Septuaginta tadi di abad keempat. 400 tahun setelah Nabi Isa. Oke. Ya. Jadi yang Perjanjian Baru pun itu bukan tulisan Nabi Isa alaihissalam, juga bukan tulisan murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Yang tanahnya Yahudi juga bukan tulisannya Nabi Musa alaihissalam atau pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Jadi kan itu harusnya bisa menjawab pertanyaan kita tadi. Ya. Apakah kitab Taurat, Injil yang disebut dalam Quran itu adalah kitabnya Yahudi dan Kristen? Jawabannya bukan. Oke. Tadi saya sudah bilang bahwa di dalam Quran kita membaca ada Injil. Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israil pada zaman itu. Pertanyaannya, apakah yang namanya sebutan kitab itu pasti berbentuk buku begini? Tidak. Ternyata kata kitab di dalam Quran yang merujuk kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, kitab itu artinya memang bisa wahyu yang ditulis. Tapi juga bisa berarti hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada suatu kaum tertentu. Ya. Zaman Nabi Musa alaihissalam belum ada buku, belum ada apa kan kita membaca di Quran bahwa Nabi Musa alaihissalam kan menulis dalam 2 loh batu. Ya kan? Yang ketika melihat Bani Israil menyembah patung sapi itu dihancurkan. Jadi sejauh yang kita boleh imani ya hanya yang tertulis dalam 2 loh batu yang sudah pecah itu. Itu yang disebut dengan Taurat gitu. Tapi kitabnya orang Yahudi ini ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Gitu ya. Begitu juga yang 4 gospel tadi. Nah, berarti kalau begitu kita pernah nggak membaca di dalam Quran ataupun di dalam hadis Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Taurat dan kitab Injil? Pernah baca nggak? Tidak pernah. Tidak pernah.
Pernah baca nggak bahwa di Quran atau di hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil dan Allah sendiri yang akan menjaganya? Tidak pernah. Yang kita baca adalah Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Quran dan Allah sendiri akan menjaganya. Iya. Cuman Quran yang dijanjikan untuk jaga. Iya. Taurat, Zabur, Injil tidak dijanjikan untuk dijaga. Ya kan? Iya. Jadi kalau begitu menjawab pertanyaan, berarti kalau kitab Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu bukan kitabnya orang Yahudi dan bukan kitabnya orang Kristen. Saya nanti ada satu bukti lagi bahwa di Quran surat Al-A'raf ayat 157. Artinya kira-kira begini, mereka beriman kepada nabi yang ummi, ya kan? Yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, sekarang kitabnya Tauratnya Yahudi dan kitabnya orang Kristen, ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di situ? Secara nama Muhammad itu ada nggak? Tidak ada. Ya, mungkin ada teman-teman Kristen yang klaim bahwa di dalamnya kitab Yahudi ada nama. Tetapi itu pun kalau diterjemahkan sesuai dengan artinya, nanti dalam satu kalimat itu artinya jadi nggak nyambung gitu. Okay? Jadi sebenarnya tidak ada nama yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW di kitabnya orang Yahudi dan di kitabnya orang Kristen. Karena tidak ada namanya, entah sudah disamarkan, entah sudah dihilangkan, entah sudah dihapus dan sebagainya, maka itu bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157 itu. Gitu. Namun begitu, di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, kalau dikatakan ada nggak indikasi nubuat untuk Nabi Muhammad SAW di dalam kitab mereka? Secara indikasi saya masih berani katakan ada. Secara indikasi. Tapi kalau bilang nama, saya bilang tidak ada. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya di dalam kitabnya orang Yahudi ada ayat yang berbunyi begini. Ulangan 18:18, akan kubangkitkan seorang nabi dari antara saudara bangsa Israel. Saudara bangsa Israel siapa? Adalah bangsa Ismail. Oh iya, karena ya kan? Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Betul. Nah, kemudian dikatakan lagi seorang nabi yang sama dengan kamu. Kamu ini siapa? Nabi Musa. Ya. Nabi Musa adalah pemimpin bangsa Israel, diberikan risalah, lahir dari suami istri. Seorang nabi, seorang kepala pemerintahan juga. Ya kan? Nabi Muhammad SAW juga begitu, sama-sama manusia yang lahir normal, bukan dari istilahnya ada unsur mukjizat, terus kemudian beliau juga pemimpin bangsa, ya kan, pada saat itu diberikan risalah juga. Kalau indikasi, ini mungkin masih ada indikasi, ya. Di Perjanjian Baru juga masih ada indikasi begini. Ketika Nabi Yahya atau disebutnya Yohanes Pembaptis didatangi oleh orang-orang ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi. Mereka bertanya kepada Nabi Yahya, apakah kamu Elia? Elia itu kenapa? Elia itu siapa? Nabi Elia. Oh, Nabi Ilyas. Beda lagi. Elia dan Ilyas beda lagi ya. Oke. Apakah kamu Elia? Kenapa mereka bertanya begitu? Karena orang Yahudi punya tradisi bahwa Nabi Elia yang sudah diangkat ke surga itu nanti akan menitis ke seseorang. Oke. Ini tradisinya bangsa Yahudi. Oke. Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis jawab bukan. Ditanya lagi, apakah kamu Mesias? Dijawab lagi, bukan. Mesias untuk orang Kristen adalah Yesus. Ya. Setelah itu ditanya lagi, apakah kamu Nabi itu? Ya. Nabi itu hubungannya dengan Ulangan 18:18 yang tadi. Yohanes Pembaptis atau Yahya juga bilang bukan gitu. Jadi orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi pada saat itu masih menantikan Nabi itu gitu. Itu pertama di Perjanjian Baru ya. Yang kedua, di dalam Gospel Yohanes itu ada istilah yang namanya parakletos dalam bahasa Yunaninya atau parakleton. Itu apa tuh? Parakletos itu artinya bisa diartikan penghibur, pembela, ya. Artinya parakleton itu dalam ayat-ayat di Yohanes itu konteksnya dia adalah seorang manusia yang akan datang lagi yang sama seperti Yesus gitu. Karena Yesus juga disebut parakleton. Yesus parakleton karena dia disebut sebagai pengantara. Ya, jadi artinya bisa pengantara, penghibur, pembela gitu lah. Yesus sendiri juga disebut parakleton. Di dalam kitab Yohanes Yesus bilang, "Aku akan minta Bapa supaya mengutus parakleton yang lain."
Pakai bahasa Yunaninya alon parakleton. Kalau alon berarti yang lain tapi sejenis gitu. Kalau tidak sejenis pakai kata heteron atau heteros gitu. Jadi Yesus sendiri yang mengindikasikan bahwa akan ada yang datang lagi, alon parakleton, penghibur yang lain gitu, yang sejenis dengan Yesus. Yesus sendiri nabi, Yesus sendiri manusia gitu. Orang Kristen menganggap sebutan parakletos itu untuk Roh Kudus. Roh Kudus buat orang Kristen kan Tuhan. Iya. Tapi Yesus di ayat lain bilang, kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Sedangkan sebelum Yesus diangkat, Yesus sudah mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Berarti yang dimaksud Yesus bukan Roh Kudus gitu. Karena waktu Yesus dibaptis pun Roh Kudus sudah turun gitu. Ya kan? Jadi ketika Yesus bilang lagi, masih banyak yang harus kuberikan kepadamu murid-muridnya, tapi belum saatnya. Nanti jika roh kebenaran itu datang, roh kebenaran itu siapa? Yaitu tadi parakleton itu. Dia akan memberitahukan segala sesuatu kepadamu. Dia akan dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri kecuali apa yang dia dengar. Kalau berkata-kata bukan dari dirinya sendiri tapi apa yang dia dengar, itu kan ciri-ciri nabi. Nah, kalau Roh Kudus itu dianggap Roh Kudus oleh orang Kristen, kalau Roh Kudus Tuhan, masa Roh Kudus nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Itu kan nggak mungkin. Berarti ada yang akan datang lagi yang sejenis dengan Yesus. Yesus sendiri ngaku nabi di dalam kitab orang Kristen. Nabi manusia. Kalau ada yang mau datang lagi sejenis dengan dia, berarti yang datang lagi juga nabi dan manusia. Cuman memang tidak tertulis namanya Muhammad atau Ahmad, gitu nggak tertulis. Itu hanya indikasi ya. Hanya indikasi. Saya nggak berani klaim itu pasti buat Nabi Muhammad SAW gitu. Saya nggak berani klaim. Kenapa? Kalau kita klaim, kita tidak akan ada bedanya dengan Kristen yang klaim kitabnya orang Yahudi tapi dengan kacamata Kristen gitu. Iya, itu kembali ke pertanyaan saya tadi. Jadi saya tidak mau seperti Kristen yang membaca kitab suci Yahudi dengan kacamata Kristen gitu. Kok kemudian dari buku ini, maksudnya ada nggak yang ini sudah dari tahun berapa sih kok? Baru tahun lalu kita jual. Tahun lalu. Sejauh ini deh kok, sebelum dari buku ini sampai kemudian ada buku ini, itu pengalamannya Kodondi, kan Kodondi di episode sebelumnya dikasih tahu kalau atau diminta untuk setiap tahun berdebat dengan dua pendeta lah gitu, berdebat dalam dua kali dalam artian bukan yang harus di forum tapi bertemu dan berbincang, berdialog. Betul. Sejauh ini pengalamannya bagaimana kok? Gini, jadi awal-awal ketika kita mengundang para pendeta untuk berdialog, alhamdulillah responnya positif. Alhamdulillah. Beberapa kali saya debat dengan pendeta di Jogja, di Surabaya gitu ya. Saya ketika berdebat dengan pendeta, saya sampai bawa Bible saya itu sampai 2 koper banyak. Saya jajarin depan meja. Jadi ketika kita berdebat, saya tunjukkan bukti ini, saya tunjukkan bukti ini. Nah, seperti yang sudah pernah saya ceritakan di episode sebelumnya, bahwa saya tidak mau berdebat itu untuk ngomongin Yesus Tuhan atau bukan. Karena kan saya bilang ujung-ujungnya kan lakum dinukum waliyadin. Tetapi saya karena sudah punya bukti Bible yang mengatakan di dalamnya bahwa ayat ini pasti tidak asli, saya pegang Bible itu. Saya tanya sama Pak Pendeta, kan Pak Pendeta kan ngakunya bahwa kitabnya mereka kan firman Tuhan, ya kan? Saya tanya Pak Pendeta, jadi saya tahu pendeta ini tahu. Pak Pendeta, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan? Tapi saya sambil pegang nih kitabnya nih, ya. Dia tahu bahwa itu adalah ayat tidak asli. Dia bilang bukan gitu. Oh iya. Pendeta ngaku bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 bukan firman Tuhan. Dia tahu bahwa ayat itu ayat sisipan. Itu ayat apa kok? Ayatnya bunyinya begini, sebab ada 3 yang menjadi saksi di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya 1. Nah, ayat itu dianggap sebagai bukti ayat yang mengajarkan konsep Trinitas. Gitu, ya kan? Karena kan Trinitas Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya 1. Gitu. Harus disebutkan satunya gitu. Kalau tidak disebutkan satunya belum lengkap gitu Trinitasnya. Ketika saya sudah pegang kitab itu, saya tanya pendeta, dia bilang bukan firman Tuhan. Saya tidak perlu buka kitab saya lagi. Kalau dia bilang itu firman Tuhan, saya tinggal buka, saya suruh zoom aja, baca sendiri, penonton bisa baca gitu kan. Nah,
Terus yang kedua saya tanya pendeta lagi begini, kalau bukan firman Tuhan, berarti kitab yang Bapak pegang itu firman Tuhan bukan? Dia bilang bukan, kata gitu. Sudah cukup buat saya. Kalau dia mengaku bahwa kitab yang dia pegang itu bukan firman Tuhan, Iya. buat saya kan udah cukup. Iya. Buat yang nonton juga udah cukup. Ketika saya tanya di dalam kitab itu ada beberapa surat, ya misalnya surat Rut, surat Hakim-Hakim, surat Ayub, surat Ibrani, terus ada satu raja-raja dan Samuel. Saya tanya itu penulisnya siapa? Dia bilang tidak diketahui. Dia jujur pendetanya. Ketika di dalam sebuah kitab suci penulisnya tidak diketahui, terus ada yang bukan firman Tuhan, ada yang tambahan, ada yang sisipan, bahkan ada yang pinjaman, apakah itu bisa disebut sebagai kitab suci? Ketika seorang pendeta bisa mengakui bahwa itu bukan kitab suci, buat saya sudah cukup. Jadi yang nonton bisa menilai gitu. Saya tidak perlu memperdebatkan Yesus Tuhan atau bukan, karena kan hak dia untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Iya. Ya kan? Tapi ketika dia mengakui bahwa kitab dia bukan kitab suci, udah cukup buat saya. Gitu. Nah, terus ada lagi begini. Debat belum selesai. Lagi break nih. Ada ibu-ibu yang nonton datengin saya. Pak, saya mau syahadat katanya. Dia nonton. Ya, lagi nonton debat, datengin saya lagi break. Pak, saya mau syahadat. Oh, ini lagi debat Bu, belum selesai. Gimana kalau nanti setelah debat, saya bilang gitu kan. Ya udah, dia nonton lagi. Terus kemudian setelah debat selesai, kita persilakan pendeta untuk meninggalkan tempat dong. Pak pendeta, debatnya sudah selesai. Silakan meninggalkan tempat. Ada dua pendeta, yang satu pergi, yang satu enggak, duduk di depan situ aja. Pak, silakan meninggalkan tempat. Oh, nggak apa-apa, saya belum pernah ngeliat orang syahadat, saya pengen lihat, kata gitu. Oh, nggak sekalian Pak, saya gituin. Enggak, kata gitu. Jadi saya mensyahadatkan orang di depan pendeta setelah selesai debat gitu. Nah, jadi kita berdebat itu harus dengan cara yang paling baik, ya kan, sesuai dengan perintah di Quran. Dan juga di dalam berdebat kita punya aturan yang ketat. Kita tidak boleh menghina pribadi pendeta. Betul. Kita tidak boleh menghina agamanya orang Kristen. Betul. Apalagi kita juga tidak boleh menghina sesembahan orang Kristen. Betul. Gitu ya, itu perintah di Quran. Jadi kita harus menyediakan tempat yang baik, makan yang baik, aturan yang ketat, keamanan. Kita semua jaga. Kita semua fasilitasin. Sekali debat itu saya nggak kurang dari 70 juta di hotel hanya untuk satu hari debat gitu. Ya, kenapa kita melakukan itu? Ya itu yang menjadi dakwah atau syiar kita, ya, menggunakan dakwah kristologi dengan berdebat dengan cara yang paling baik, dengan ikut aturan di dalam Quran. Kita berdakwah. Dakwahnya buat siapa? Buat umat Islam dan juga buat yang belum Muslim gitu. Kalau orang-orang Islam yang nonton debat itu, insya Allah kita harapkan mereka makin tebal iman dan akidahnya. Tapi buat yang belum Muslim, kalau nonton debat itu, kalau dia menjemput hidayah dan masuk Islam, buat kita tuh bonus gitu. Iya kan? Kan kita hanya menyampaikan walaupun yang satu ayat. Pernah begitu debat selesai, beres-beres kita pulang, baru jalan naik mobil belum 1 kilo udah ditelepon orang saya. Kok ini ada yang bersyahadat gara-gara nonton debat? Alhamdulillah bonus. Kita nggak pernah tahu ada orang masuk Islam gara-gara nonton kita berdebat. Belum lama ada seorang anak muda Chinese, ya, mata sipit. Kalau dia ketawa terbahak-bahak, kita ngumpet, dia nggak bakal ngeliat kita gitu. Tukang mabok, anak muda Chinese tukang mabok. Dia lagi mabok, tiba-tiba ada nyetel YouTube yang nongol debat saya sama pendeta. Habis itu dia nonton terus selama seminggu, setelah itu dia bersyahadat. Itu adalah bonus ya buat kita ya. Diizinkan Allah menjadi Muslim. Tapi kita tidak pernah punya niatan untuk memualafkan siapa-siapa ketika berdebat gitu. Kalaupun ada yang menyebut hidayah melalui wasilah debat, yaitu alhamdulillah itu bonus gitu. Nah, yang paling sering kalau Don ditemuin, apa argumen yang paling sering dipakai untuk kontra dengan Islam misalkan? Kontra dengan Islam? Iya. Yang istilahnya yang menyerang Islam gitu? Ya, misalkan entah dalam diskusi kah, dalam perdebatan, maksudnya yang argumen yang paling sering ditemuin. Dalam debat atau dalam dunia medsos? Dalam debat deh, dalam debat. Kalau dalam debat, saya setiap kali menawarkan topik ke pendeta, itu saya selalu menawarkan 2 topik, artinya 2 arah. Mau bicara Kristen dan bicara Islam. Tapi saya belum nemu pendeta yang mau bicara tentang Islam. Bicara tentang Kristen aja. Bicara tentang Kristen, tentang kitab mereka. Saya sudah tawarkan, ayo Pak, kita juga bicara Islam dan Quran.
belum ada yang mau. Oh. Ya, belum ada yang mau. Tapi kalau di dunia debat di medsos, yang debat-debat mungkin lewat ketikan atau lewat apa gitu lah ya. Dan juga di dunia masyarakat luas yang digunakan oleh misionaris-misionaris yang mencoba memurtadkan orang Islam, itu mereka juga banyak menggunakan ayat Quran. Oh. Nah, mereka juga pakai ayat Quran untuk memurtadkan orang Islam. Contohnya kayak apa tuh, Pak? Contoh, misalnya di Quran surat Maryam ayat 28. Ya, diceritakan kan Maryam ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam itu kan sudah melahirkan Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi, dibawa dan bertemu dengan kaumnya, orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi ini menegur Maryam karena punya anak tanpa suami. Betul. Di dalam tradisi Yahudi nggak usah punya anak, berzina aja dirajam sampai mati. Ya. Ketika dituduh bayi Isa alaihissalam yang masih dalam palungan itu membela ibunya. Ya. Di ayat 28 disebutkan wahai ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Ya. Maryam ibunya Yesus disebut saudara perempuan Harun. Gitu. Ya. Harun siapa? Harunnya Nabi Isa bukan? Harunnya Nabi Musa bukan? Nabi Musa alaihissalam, abangnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Itu yang sering dipakai. Kenapa Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, disebut adik perempuannya Nabi Harun? Padahal jarak Nabi Harun dengan Maryam ini kan jaraknya 1300 tahun. Iya, jauh ini. Kenapa disebut saudara perempuan Harun? Salah tuh Quran. Itu. Sering dipakai itu. Ya, jawabannya mudah. Sebelum kita jelaskan, kita tanya lagi. Di dalam Bible kamu, Yesus disebut anak Daud. Betul kan? Apakah Yesus anak kandung Daud? Kan bukan. Keturunan Daud. Gitu. Begitu juga di Quran. Kata ukhta itu bisa saudara perempuan, juga bisa keturunan. Satu kata di dalam bahasa Arab itu kan banyak sekali kosakatanya. Iya. Nah, jadi maksudnya ukhta Harun, saudara perempuan Harun, kamu ini keturunan Nabi Harun, tapi kenapa kamu bisa punya anak tanpa suami gitu istilahnya? Karena ayat lengkapnya, wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang pezina atau penjahat, ibumu bukan seorang pezina. Ya konteksnya kan berarti kan bagaimana kamu bisa punya anak tanpa suami gitu. Betul. Itu sering dipakai untuk memurtadkan orang Islam. Karena ada kesalahan kata-kata saudara perempuan Harun menurut orang Kristen. Gitu. Terjemahan aja itu mungkin terjemahan kita kurang detail. Bisa jadi, tapi penerjemahnya tidak salah. Ukhta memang bisa diterjemahkan menjadi saudara perempuan, tapi kan selain membaca terjemahan, selain literal, kita juga harus tahu konteksnya. Maryam itu adalah saudara memang keturunan Harun. Di kitabnya orang Kristen sendiri, Maria ibu Yesus juga memang keturunan Harun. Sama berarti gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, contoh lagi misalnya gini. Di dalam Bible mereka diceritakan Yesus kan sudah disalib, ya kan? Sudah bangkit, baru sudah diangkat. Di Quran di surat yang sama ayat ke-33, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan. Itu doa daripada Nabi Isa alaihissalam. Betul. Tapi Nabi Isa alaihissalam tuh ngomong ketika bayi. Nah, orang Kristen nuduh, tuh buktinya Nabi Isa diwafatkan. Berarti Nabi Isa pernah wafat, pernah dibangkitkan. Orang Kristen menggunakan ayat itu di luar konteks untuk melemahkan iman orang Islam. Padahal jawabannya kan simpel. Itu adalah doa daripada Nabi SAW yang berdoa supaya kesejahteraan dilimpahkan untuk Nabi SAW ketika dia sudah lahir. Ketika wafat, kapan wafatnya? Nanti setelah Nabi SAW datang lagi yang kedua. Datang yang kedua, hidup beberapa tahun, baru dia wafat, dibangkitkannya nanti pada waktu hari kebangkitan gitu. Karena doa itu sama dengan doanya Nabi Zakaria untuk anaknya Nabi Yahya alaihissalam. Di Quran surat yang sama, ayat 15. Betul. Gitu. Orang Islam yang tidak paham konteks ayat-ayat Quran, dikasih ayat begitu, dituduh, mungkin mudah gitu. Imannya goyang gitu. Betul, itu doa yang sama yang diberikan kepada Nabi Yahya juga. Betul. Gitu. Ya seperti itulah. Contoh ayat-ayat yang dipakai oleh orang Kristen untuk melemahkan iman orang Islam. Dan masih banyak contoh yang lain. Nanti ada lagi di Quran surat yang sama, ayat 71.
Ya, tidak ada satupun dari kalian yang tidak mendatangi neraka. Gitu. Oke, misionaris akan bilang, buat apa kamu jadi Muslim kalau kamu pasti masuk neraka? Karena ada ayatnya, ada kalimatnya lagi tambahan, itu adalah sebuah ketetapan, adalah ketentuan yang sudah ditetapkan gitu. Orang misionaris akan bilang, buat apa kamu jadi Muslim kalau kamu pasti masuk neraka? Berdasarkan ayat itu. Maryam 71 ini ya? Maryam 71. Nah, jawabannya gampang di ayat 72. Ayat 72 dikatakan, tetapi mereka yang bertakwa akan diselamatkan. Tapi orang-orang yang zolim akan ditinggalkan dalam keadaan berlutut. Siapa orang bertakwa? Muslim. Siapa orang zolim? Kafir. Gitu. Simple sebenarnya. Iya, ya, itu ibarat kayak kalau kita ambil surat Al-Asri teman-teman, kemudian teman-teman ambil cuman yang sesungguhnya kita berada dalam kerugian tanpa menyambungkan ayat setelahnya, memang jadinya ya kita semua merugi gitu. Orang misionaris bilang tuh, buat apa kamu jadi Muslim kalau kamu masuk neraka? Karena ada kata mendatangi. Kita tanya, apakah mendatangi penjara pasti masuk penjara? Kan tidak. Kalau Bang Abdur mendatangi mall, apakah masuk mall? Baru mendatangi. Ya. Kalau mendatangi kuburan, apa masuk kuburan? Kan enggak juga. Mendatangi itu kan artinya diperlihatkan. Bisa, gitu ya kan? betul. Lagi pula tidak ada satupun dari kalian itu maksudnya siapa? Orang Islam aja atau semua manusia? Harus baca ayat-ayat sebelumnya. Ayat 67 sedang bicara tentang semua manusia. Kalau sedang bicara manusia, kenapa yang ini diplesetkan jadi untuk Muslim aja gitu? Harusnya ayat itu memang ditujukan kepada semua manusia. Urutannya memang Allah sedang membicarakan tentang konteksnya semua manusia. Iya. Jadi kita kalau baca ayat, baik Quran maupun ayat-ayat apapun lah, itu tidak boleh lepas dari konteks. Gitu. Kalau lepas dari konteks, akan melenceng kemana-mana. Simple jawabannya. Kalau yang tahu jawabannya. Betul. Kalau yang nggak tahu jawabannya bisa murtad, Bang. Betul. Bisa murtad kalau yang nggak tahu jawabannya. Ya. Nah, contoh itulah ya, itu contoh. Nah, saya lihat kan Kodon ini di postingan-postingan di IG maupun mungkin di YouTube. Banyak komentar-komentar yang kontra lah ke Kodondi. Nah, itu selama ini Kodondi ininya menyikapinya kayak gimana? Santai aja. Kalau ada yang nantang debat, saya giniin, kamu pendeta bukan? Kalau kamu bukan pendeta, kamu cari pendeta, dampingin kamu debat sama saya, tatap muka, saya bilang gitu. Ya, tempat hotel kita bayar masing-masing. Kalau mereka yang nantang nih, ya, kalau nggak punya duit, saya bayarin, saya bilang. Saya bayarin, tapi harus ada pendetanya, jangan kamu aja gitu. Jadi kalau nemu pendeta untuk dampingin kamu, silakan hubungin saya. Ada email saya, dondi.tan@gmail.com. Nah, hubungin gitu. Nanti kita bikin debat tatap muka, jangan debat pakai tulisan di komen. Dibalas satu-satunya agak ribet sih. Iya. Gitu. Kadang hal itu sudah terjawab, tapi ditanya lagi, gitu-gitu agak sering ribet begitu. sih. Saya santai aja, gitu-gitu. Kalau pengalaman debat dengan ateis pernah nggak? Sama ateis pernah, tapi nggak tatap muka. Ya cuma lewat di medsos saja. Oke. Ateis kan begini, mereka tidak percaya ada Tuhan kan? Iya. Saya menggunakan gini, seperti orang di dalam kita dalam bekerja dalam suatu perusahaan. Di dalam perusahaan kan kita juga mempelajari yang namanya manajemen resiko. Dengan saya bilang sama orang ateis gini, saya orang beragama, saya bilang, saya setiap hari beribadah, saya percaya ada Tuhan, saya beribadah nih. Nanti ketika saya mati, ternyata Tuhan tidak ada, saya rugi apa? Kan nggak rugi apa-apa. Tapi kamu orang ateis, sekarang kamu tidak percaya ada Tuhan, kamu tidak beribadah, ternyata nanti setelah kamu mati, ternyata Tuhan ada. Kamu bakal rugi nggak? Dia akan rugi besar. Ya kan? Karena dia tidak beribadah, dia tidak beragama, tidak percaya ada Tuhan, ternyata setelah mati ada Tuhan gitu. Bisa-bisa kamu nangis Bombay, saya bilang gitu kan. Nangis Bombay diminta dibalikan jadi manusia gitu. Kan gitu. Ini logika sederhana manajemen risiko aja ya. Sederhana banget kan. Jadi saya bilang, saya sebagai orang beragama, saya beribadah, kalau saya mati tidak ada Tuhan, saya tidak rugi. Betul. Ya kan? Kamu tidak ada Tuhan, ya sudah gitu. Kamu tidak percaya ada Tuhan, kamu tidak beribadah, ternyata setelah mati ada Tuhan, kamu ruginya berlipat-lipat, saya bilang gitu.
Sekarang tinggal bagaimana kita mau pilih yang resikonya kecil atau yang besar gitu aja. Sama seperti saya bicara dengan orang Kristen yang datang ke tempat saya. Saya bilang, saya mengikuti apa yang Yesus lakukan di Bible. Ya, sholat, sujud, sunat, puasa, dan sebagainya. Ternyata setelah saya mati, Yesus bukan Tuhan. Saya rugi apa? Kan nggak rugi. Tapi kamu percaya Yesus Tuhan, nyembah-nyembah Yesus, ternyata setelah kamu mati, ternyata Yesus bukan Tuhan. Rugi nggak? Gitu. Iya. Iya kan? Sama saya pakai dengan orang ateis dan orang Kristen sama. Jadi yang mana yang resikonya lebih kecil gitu? Saya ambil resiko yang lebih kecil. Iya. Gitu Ya sederhana aja Sederhana. ya. Betul. Iya kan? Kalau ininya kok Sedikit lagi. Iya. Masalah orang ateis. Saya bilang gini, oke, kamu kan ateis, kamu tidak percaya ada Tuhan, tapi kan kamu percaya sains kan? Ya. Rata-rata orang ateis kan percaya sains. Betul kan? Sekarang kita hidup pada zaman sains, pegangan kita sains. Siapa yang bisa melawan hukum gravitasi? Tidak ada. Ya, walaupun gravitasi sebelum Isaac Newton sudah ditemukan 700 tahun sebelumnya oleh orang Islam, tetapi kita sekarang semua percaya ada gravitasi. Ya kan? Oke, kamu percaya sains. Udah pelajarin Quran belum, saya bilang? Di Quran ada ayat-ayat yang telah dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Contoh saya bilang apa? Di Quran surat Al-Hadid misalnya, ayat 25. Kami menurunkan besi ini untuk bermanfaat bagi manusia. Besi turun. Kalau turun dari mana? Turun dari atas. Ya, dari atas. Turun dari atas ke bawah. Ternyata NASA aja udah berani bilang bahwa besi yang ada di bumi itu awalnya semua berasal dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Iya. Ya. Jadi besi yang bisa diambil oleh manusia itu asalnya bukan dari bumi. Iya. Betul. Itu NASA udah confirm. Iya. Itu di Quran, siapa yang nulis? Apakah itu karangan manusia? Saya bilang gitu. Iya. Jadi kan terbukti itu bukan karangan manusia. Betul. Gimana menurut kamu? Memang betul, besi bukan dari bumi katanya. Ngaku dia. Iya. Tapi ketika saya tunjukkan di Quran, tapi kenapa kamu masih percaya Nabi kamu terbang dengan kuda terbang katanya? Gitu dong. Dengan buruk maksudnya. Iya, iya. Nah, ya udah orang ateis begitu. Tapi ketika saya kasih manajemen risiko, ya tinggal pilih sendiri. Iya. Itu kan masalah simpel gitu sebenarnya. Nah, sejauh ini kok maksudnya tadi Kodon di debat dan segala macam, kemudian bonusnya ada orang-orang yang kemudian mau untuk bersyahadat dan segala macam, alhamdulillah. Nah, kalau dihitung itu banyak sekali sudah ya. Saya nggak pernah ngitung, Bang. Iya. Takut saya kalau ngitung. Iya, Kodon di rumahnya udah banyak banget di surga. Bukan, karena gini, Bang. Ketika kita menuntun orang bersyahadat, ya kita kan cuma membacakan 2 kalimat syahadat, ya kan? Tapi setelah bersyahadat bagaimana? Nah kan kita harus membina dia. Iya dong? Iya. Orang masuk Islam terus kita biarkan begitu aja? Jangan. Itu yang nggak boleh. Orang begitu masuk Islam di yayasan kami, kita bina, Bang. Yang laki-laki saya tanya, kamu udah sunat belum? Misalnya belum. Ya udah, kamu tunggu di rumah, tentukan sendiri kamu jadwalnya. Mau tanggal berapa, hari apa, jam berapa, saya kirim juru sunat ke rumah. Sunat di rumah kamu, gratis. Jadi mereka nggak bisa kabur gitu. Iya. Ya, kamu tentukan sendiri tanggal berapa di rumah kamu, kita kirim juru sunat gratis. Udah kita kasih obat, pokoknya tinggal sembuh aja. Yang kedua, yang laki dan perempuan yang sudah bersyahadat tempat kita, saya minta mereka segera ganti KTP, Bang. Ya, agama di KTP itu harus segera diganti. Itu penting. Karena ketika terjadi apa-apa dengan mereka, orang-orang itu bisa diurus oleh umat Islam. Oke, iya. Ya. Yang kedua, kalian harus menentukan sendiri dalam seminggu 2 hari, saya minta. Tolong sediakan waktu 2 hari dalam seminggu untuk belajar Islam dari A sampai Z. Gurunya siapa? Kita kirim guru privat ke rumah mereka masing-masing. Yang laki-laki kita kirim guru laki-laki, yang perempuan kita kirim guru perempuan. Dari mulai 0 sampai mereka bisa sholat, sampai mereka bisa baca Quran. Itu harus kita lakukan, Bang. Nah, dananya dari mana? Ya dari donatur, dari umat Islam. Dari umat Islam yang membantu kami yang membiayai. Supaya mereka yang masuk Islam benar-benar dibina sampai benar-benar menjalankan Islam dengan kafah, gitu, Bang. Itu visi dan misi kami di yayasan kami itu begitu. Gitu. Iya, betul sih. Jadi saya juga jadi terbuka, maksudnya kalau ada teman kita masuk Islam itu nggak bisa dibiarin gitu aja. Bener. Ya harus dibimbing. Benar. Untuk bersahadat bisa di mana aja.
ya kan? Tapi untuk mengganti KTP itu butuh sertifikat mualaf. Orang bersyahadat di masjid belum tentu dia dapat surat pernyataan masuk Islam. Kalaupun dapat belum tentu diterima sama Dukcapil. Kenapa? Karena bukan keluar dari yayasan. Tidak ada nomor surat, tidak diterima sama Dukcapil. Nah, jadi sertifikat mualaf itu harus ada nomor dan berasal dari yayasan. Kalau yayasan kan sudah tercatat di negara gitu kan. Iya. Jadi untuk bersyahadat aja bisa di mana aja, tapi harus diingat juga harus segera mengganti keterangan agama di KTP. Iya. Kalau ada apa-apa bisa diurus oleh umat Islam. Betul. Saya beberapa kali rebutan jenazah, Bang. Betul. Ini juga pengalaman di saya juga ada. Saya pernah melihat orang yang sudah masuk Islam tapi dikebumikan dengan cara Kristen masuk peti. Karena dia tidak ganti agama di KTP. Iya. Nah, gitu. Betul. Jadi kadang ada teman punya keluarga gitu. Dalam kesehariannya sudah orangnya sudah sholat, sudah ini, cuman karena belum ganti KTP. Dia sudah mewasiatkan untuk dikubur secara Islam, tapi ketika beliau sudah meninggal, keluarga kan lebih berhak. Keluarga gitu. mengatakan lebih berhak. Betul. Gitu, karena KTP-nya masih Kristen. Betul. Gitu. Jadi kita atau Hindu atau Buddha gitu lah. Kita jadi tidak bisa berdebat panjang. Nah, kemudian saya tuh ada juga teman gitu yang kayak Kodondi pernah ngalamin kan. Jadi itu sudah masuk Islam, terus beberapa waktu kemudian beberapa tahun kemudian keluar lagi gitu. Ada yang begitu ada. Nah, yang pernah saya sadarkan juga ada yang begitu. Nah, bukan karena tidak ada pembinaan, tapi karena memang orangnya memang masuk Islam itu karena ada yang begitu. Jadi maksudnya memangnya ada orang masuk Islam buat cari uang? Ada ya? Kata siapa nggak ada, banyak mah. Justru karena banyak, makanya saya dan MUI, saya minta ke MUI supaya bikin asosiasi lembaga mualaf. Supaya apa? Supaya ketika orang bersyahadat di mana itu harus terdaftar di asosiasi ini, datanya dicatat. Jadi kalau dia mau syahadat di tempat lain, kita harus cek dulu di asosiasi ini. Asosiasi ini nanti akan membawahi banyaknya lembaga mualaf. Jadi ketika ada orang bersyahadat di mana, otomatis lembaga mualaf ini harus lapor data ke asosiasi. Jadi dia nggak bisa 2 kali. Jadi nggak bisa mualaf berulang kali. Iya, ada yang 7 kali, Bang. Syahadat 7 kali. Benar. Dia mualaf 7 kali. Hanya untuk mencari sertifikat mualafnya. Untuk apa? Untuk nikah lagi. Ada yang begitu. Ada yang untuk nyari uang zakatnya juga ada. Ada yang begitu. Kita pernah ngadepin yang begitu-gituan. Kalau gini, tips-tips dari Kodondi deh buat kami misalkan teman kami ada yang mualaf, biar kita bisa saling menjaga, itu gimana kok? Jadi kalau ada teman-teman yang masuk Islam, sebaiknya dipastikan segera mengganti keterangan agama di KTP. Syaratnya adalah sertifikat mualaf. Sertifikat mualaf yang diterima oleh Dukcapil itu adalah yang memang benar-benar keluar dari lembaga yang diakui negara. Contoh yayasan atau kantor untuk urusan agama atau MUI, itu udah pasti diterima gitu. Masjid, kalau masjid juga harus cari yang masjid yang ada yayasannya gitu ya. Nah, dengan segera mengganti agama di KTP, itu yang akan memudahkan umat Islam membantu atau mengurus jika terjadi sesuatu gitu ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, itu kan administrasi. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam harus berprogres gitu. Harus terus belajar Islam. Harus terus mengikuti pembinaan yang disediakan oleh baik yayasan maupun masjid. Kalaupun misalnya yang paling rendah itu yang saya tahu ya, kalau misalnya nggak ada mualaf center di daerah dia, cari Muhammadiyah di tingkat kecamatan, mereka ada pembinaan. Muhammadiyah tingkat kecamatan tuh mereka membina orang-orang baru masuk Islam. Gitu, itu rutin gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya cari yang ada mualaf centernya. Karena mualaf center yang punya kewajiban untuk membina mereka. Itu kita juga kan, yayasan kami ini kan yayasan yang wilayah kerjanya di seluruh Indonesia. Kita membagi Indonesia menjadi 8 wilayah, Bang. Ya, dari mulai Aceh sampai Sumatera Selatan, nanti Lampung sampai Jawa Tengah, nanti Jawa Barat sampai Bali ada lagi, nanti Kalimantan ada 2, belum Maluku, NTB sampai Papua. Kita semua ada wilayahnya. Nah, di setiap wilayah itu kita membina orang-orang yang baru masuk Islam.
Gitu Bang. Ini yang diajarkan biasanya sholat duluan berarti ya? Iya, harus sholat duluan. Sholat. Ini susah gak sih? Kok saya sih belum pernah sih ngajarin. Maksudnya kalau saya ngajarin anak aja kan, ngajarin anak saya. Maksudnya kalau yang sudah dewasa tuh kan sudah banyak pengetahuan di kepala. Iya. Sulit nggak ngajarin? Kalau mengajarkan gerakannya, bacaannya itu sekarang sudah ada alat bantunya lah, Bang ya. Jadi kita kasih tahu ketika mereka bersyahadat kan kita kasih buku. Nah, ya kan? Buku petunjuk sholat lengkap gitulah. Ya. Baca buku ini sampai habis. Prakteknya kita kasih sajadah yang ada bacaan sholatnya. Oh, ada sekarang. Jadi mereka bisa praktek sambil sholat, di sajadah ada bacaan sholatnya, sambil ada gambar gerakannya bagaimana gitu. Oh ya? Gitu. Mereka pun mau sholat sambil pegang buku, baca pun nggak apa-apa. Iya, nggak masalah, sambil pegang handphone pun nggak apa-apa. Yang penting sholat gitu saya bilang. Iya. Ya kan? Sekarang sholat itu sehari 5 kali Bang. Masa iya 5 kali sehari latihan nggak bisa-bisa? Iya, seminggu juga pasti lancar gitu. Betul sih. Kalau seminggu nggak lancar-lancar kebangetan gitu loh. Nah, iya, betul. Guru yang kita kirim ke rumah mereka masing-masing juga ngajarin sholat, ngajarin niat, wudu, sholat, diawasin gitu. Praktek sholat depan gurunya, nanti kalau ada yang salah dibetulin, dikoreksi gitu. Saya sih belum pernah ya memualafkan orang. Nah, mau Bang, mau mensyahadat kan? Ya, mensyahadatkan orang. Itu tata caranya gimana? Saya biasanya cuma lihat di video. Kita mengucapkan kemudian diikuti, tapi secara umumnya itu kayak gimana kok? Umumnya gini, kalau di Islam kan kita tahu la ikraha fiddin. Ya. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan Islam, dalam beragama ini. Jadi ketika ada orang menyatakan dirinya untuk memeluk agama Islam, ya datang ke kita harus pastikan itu dulu. Ini mau masuk Islam ini ada yang maksa nggak gitu? Kalau ada yang maksa kita nggak mau. Saya nggak mau kalau dia ada yang maksa. Ya. Kita tanya dulu ke dia, ada yang maksa nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, punya orang tua nggak? Punya. Kalau punya orang tua, kita hanya berpesan begini, bukan kita ngajarin mereka untuk minta izin ke orang tua, bukan Bang ya. Tapi kalau orang tuanya menentang, melarang, si mualaf ini boleh menjawab orang tuanya, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Nah, tidak boleh kasar, tidak boleh dengan suara tinggi. Bahkan saya ajari kalau sebelum masuk Islam sudah sayang dan hormat pada orang tua, setelah masuk Islam harus lebih sayang, harus lebih hormat pada orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam Islam kan ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat ada sholat, zakat, puasa, naik haji jika mampu. Saya cuma nanya, kamu mau berjanji sebaik-baiknya untuk melaksanakan syariat ini? Mereka berjanji, udah kita tuntun syahadat. Gitu. Nah setelah itu baru pembinaan. Ya memang kita juga harus menyediakan waktu buat mereka gitu. Makanya kita juga harus kerjasama dengan lembaga lain untuk menyediakan guru privat ke masing-masing mereka. Privat gitu. Kalau kita bikin acara pembinaan, ngundang, boleh sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi kalau setiap kali belajar mereka kita undang, kadang-kadang orang udah kerja, waktunya susah. Iya, betul. Ya kan? Ngumpulin orang, 30 orang aja susah kalau mereka orang kerja gitu. Paling bisa hari Sabtu Minggu gitu kan. Itu pun juga mungkin nggak semuanya datang. Belum kalau yang harus liburan gitu misalnya. Jadi untuk memangkas itu, kita yang kirim guru ke rumahnya mereka. Seminggu 2 kali gitu Bang. 1 kali datang 90 menit. Mereka nggak perlu bayar, kita semua yang bayar. Gitu. Ini Kodandi bikin yang memualafkan orang nih, pahalanya udah banyak banget, udah nggak kehitung udah nih. Kita nggak cari pahala lah kita. Itu saya dengar, saya sih tidak tahu ininya ya, dalilnya, tapi teman-teman saya sering ngomong katanya kita memualafkan orang tuh dapat rumah di surga. Ada yang bilang unta merah gitu. Iya. saya pengennya Ferrari sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya tuh unta merah tuh hampir kayak Ferrari sih. Iya memang. Jadi gambarannya teman-teman, kenapa orang sering bilang unta merah tuh karena saking susahnya. Iya. Unta merah itu dicari gitu, yang kemerah-merahan gitu. Gitulah. Tapi beginilah, saya sendiri tidak pernah punya motivasi seperti itu. Ya. Motivasi awal saya hanya berdakwah. Kita kan hanya diperintahkan menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Ya, betul. Betul kan? Betul. Perintahnya cuma itu. Ya sudah, itu kita lakukan. Masalah ada orang yang menjemput hidayah itu bukan karena kita, bukan karena wasilah kita, bukan karena izin kita gitu.
karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menjemput hidayah gitu aja, Bang. Jadi kita hanya dipakai Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun syahadat aja dan membina gitu. Udah itu aja. Soal masalah pahala dan segala macam kita nggak pikirin, Bang. Yang kita cari hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Udah itu aja. Kok kalau misalkan saya tanya begini, kan alhamdulillah Kodondi ini istiqomah, insya Allah kita masuk tahun ke-11 Mas Dondi. Insya Allah kita doakan bersama teman-teman. Kodondi terus di jalan ini, kemudian mati sebagai muslim dan segala macamnya. 10 tahun perjalanan inilah, saya pengen tanya, ada nggak Kodondi satu ayat Quran gitu yang Kodondi kalau ingat itu semangat terus dalam beragama. Ini biar kita cerminan buat kami juga. Jadi kalau kami lemah iman, siapa tahu itu bisa membangkitkan kami juga gitu. Kalau nggak salah di Quran surat Muhammad ya. Oke. Quran surat Muhammad kalau nggak salah ayat 7. Oke. Bahwa kalau kita membela agama Allah, Allah akan meneguhkan kedudukan kita. Itu yang menjadikan saya tetap semangat dalam berdakwah. Ya di luar ayat-ayat yang lain. Iya. Juga Quran surat Al-Ikhlas itu yang paling sering saya pakai. Untuk apa? Untuk berdakwah kepada orang-orang yang belum muslim, terutama dari kalangan Kristen. Karena di Bible-nya mereka sendiri tuh ada ayat-ayat yang sama persis dengan Quran surat Al-Ikhlas. Oh iya. Ada. Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Adonai Ehad itu maksudnya Adonai Tuhan. Ehad itu artinya Tuhan itu Ahad. Nggak ada bedanya dengan Qul Huwallahu Ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu Esa. Iya, nanti di kitab mereka lagi. Bilangan 23 ayat 19. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Apa bedanya sama lam yalid wa lam yulad? Iya. Sama. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Nanti ada lagi di Keluaran 9 ayat 14. Dikatakan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Apa bedanya dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Sama. Jadi dengan berdasarkan persamaan-persamaan itu, saya ingin mencoba memberitahukan kepada orang-orang Kristen yang sedang mencari kebenaran, kitab kalian ada kebenarannya, tapi kitab kalian juga ada kebatilannya. Ya, kebenarannya ada, kebatilannya juga ada. Saya bisa menunjukkan kebenarannya, saya juga bisa menunjukkan kebatilannya. Nah, jadi ketika mereka datang, yang saya tunjukin Bible dulu, Bang. Saya suruh mereka baca dulu gitu. Setelah mereka yakin, tahu ada kebenaran bercampur dengan kebatilan, baru ketika mereka bertanya, kalau begitu yang benar yang mana? Baru saya keluarin Quran. Gitu. Dan tadi yang Kodon dibilang juga bahwa kalau kita itu tadi yang bikin kita Kodondi semangat terus ya. Selama kita menolong agama Allah, kemudian kita juga kedudukan kita akan diteguhkan, dikokohkan, dikuatkan. Jadi itu tuh kadang-kadang kalau kita lagi lemah, ingat itu teman-teman gitu. Ada juga yang di ending-ending surat As-Saff gitu juga Allah tuh bilang juga, mau nggak saya tunjukin perdagangan yang tidak mungkin rugi gitu. Nah gitu, apalagi ahli matematika gitu kan, hitung-hitungan bisnis gitu. Nah perdagangan yang tidak mungkin rugi itu adalah yang jihad fisabilillah, menolong agama Allah gitu-gitu juga itu. Tapi yang paling juga membuat kita juga harus tetap ingat gitu ya Bang ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam memberikan pesan kepada anak-anaknya supaya apa? Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu aja sebenarnya sih. Jadi cita-cita orang Islam itu kan sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat ya. Cita-citanya nggak usah tinggi-tinggi, cuman husnul khotimah. Gitu aja. Udah. Betul. Itu aja teman-teman sebenarnya. Ya mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita semua kembali lagi. Nggak apa-apa. Dulu-dulu pernah melakukan hal-hal yang jauh dari aku, nggak apa-apa. Selalu ada pintu untuk kembali teman-teman. Sebaik-baiknya orang itu orang yang bertobat Bang. Betul. Saya tuh baca buku Atomic Habits. Di situ si penulisnya tuh bilang gini, untuk membuat kebiasaan, membangun kebiasaan yang baik, kan ada saja momen-momen di mana kita itu jadinya malas. Ada aja momen malas itu datang. Malas buat baca buku, malas buat olahraga, malas buat apa gitu. Kemudian dia bilang,
bedanya profesional dan amatir itu adalah kalau amatir malas datang ya udah, dia akhirnya kembali ke kebiasaan buruk. Tapi kalau profesional selalu tahu jalan untuk kembali memulai kebiasaan baik. Betul. Mulai dari situ, abis saya baca itu saya langsung, saya mau jadi profesional tobat. Asik. Iya dong. Yang namanya... Saya mau jadi profesional tobat. Jadi setiap kali saya melakukan kesalahan, saya harus tahu selalu jalan kembali. Iya benar. Gitu kalau sih. orang profesional, misalnya di dunia atlet, di dunia artis, profesional itu kan berarti kan dia tahu hak dan tanggung jawabnya. Iya. Ketika dia tahu tanggung jawab, orang kalau mau tetap dipandang sama orang lain, kan dia harus profesional. Betul. Begitu juga kalau kita menjadi muslim juga harus muslim yang profesional. Iya. Cuman kalau dunia artis dan segala macam berdasarkan apa yang dia dapat materinya, ya kan dari orang yang pakai dia. Nah kalau kita muslim yang profesional, kita tahu bayaran kita bukan di sini gitu. Bayaran kita di sono. Di sini mau profesional nggak gitu. Iya dong. Betul. Ya itu. Terima kasih banyak Ko Dondi. Sama-sama. Mungkin ada hal yang terakhir, ada yang belum saya tanyakan atau yang mau disampaikan? Kalau dari saya sih begini ya. Ya kalau saya kan istilahnya kan di dalam kalangan istilahnya agama Islam, saya boleh dikatakan new kids on the block gitu lah. Apa kok? New kids on the block lah, orang baru kan istilahnya kan. Karena saya baru bersyahadat 2014. Tapi sebenarnya saya juga baru sadar, oh ternyata semua manusia itu lahir muslim. Jadi buat orang-orang yang sedang cari kebenaran, jangan lupa bahwa sebenarnya kita semua tuh lahir muslim. Cuman kita sudah dikafirkan oleh orang tua kita. Kalau kita sekarang sudah tahu kebenarannya dalam Islam, jangan ragu-ragu gitu loh. Lagi pula, Quran surat Al-A'raf 172. Kita semua nih sebelum lahir jadi manusia kita sudah bersyahadat, ya kan, bahwa Rob kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita lahir jadi manusia, kalau yang lahir di keluarga Muslim, alhamdulillah dia masih terus bisa menjaga 2 kalimat syahadat di bibirnya. Tapi kalau orang-orang seperti saya dan teman-teman yang lain yang lahir di keluarga yang bukan Islam, kita sempat dikafirkan. Tapi ketika kita sekarang masuk Islam, memeluk Islam, kita sedang mengulang syahadat kita yang dulu sebelum kita jadi manusia. Itu sebenarnya. Ya, jadi iman Islam itu adalah iman yang paling tinggi. Paling tinggi. Jadi kalau merasa uang banyak itu belum seberapa. Itu iman paling rendah malah. Bukan iman, nikmat maksudnya. Nikmat paling rendah tuh banyak uang gitu. Nikmat kedua kesehatan. Nikmat ketiga punya anak soleh. Nikmat keempat paling tinggi nikmat iman Islam. Itu yang harus kita selalu ingat ya. Jadi mudah-mudahan kita semua di sini walaupun tidak ada yang sempurna, tapi kita selalu diberikan pintu taubat, dan insya Allah selama bulan Ramadan inilah waktu kita ngejar nih, ya ngejar apa? Ngejar pahala. Allah Subhanahu Wa Taala maha adil. Ketika bukan bulan Ramadan kita melakukan amalan kebaikan dapat pahala sekian, tapi bulan Ramadan